Bab 81. Nama, budak dewa di game online penulis, mabuk semalaman. Plus matikan mengatur ulang. Zhou Wenzhou melihat iblis datang dan berkata, masalah lagi. Di pagi hari, Zhou Wenling sudah bisa memberitahu Yinyan Chengmo, menghadapi kenyataan bahwa dia tidak lagi berhubungan dengan datang. Pada saat itu, Yinyan Chengmo juga menanyakan hal itu, tetapi Zhou Wenzhou tidak mengatakan apa-apa, dan dia mengetahuinya sama sekali. Pada saat ini, bukanlah hal yang baik untuk membaca iblis datang ke stasiun siang. Orang-orang bersorak, dan membaca iblis datang ke Zhou Wenling dan mendengar sisi Zihan, tersenyum dan bertanya, pertahanan stasiun berhasil. Zhou Wen mengangguk, lagi pula, pemikiran iblis ini berada di bawah tangan Heyang, jadi dia relatif akrab dengan gadis-gadis di studio. Mendengar Zihan berbalik dan memerintahkan pemain untuk mempersiapkan pembangunan situs, saat ini anggota studio Ziyang mulai menyiapkan material dan menyewa arsitek. Saat dia melihat ekspresi Zihan, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia berjalan ke sisinya dan berkata, Saudari Han, saya mundur dari dinasti Tang. Zihan tercengang. Dia melihat ke arah Zhou Wenling, yang terakhir menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak membiarkan Yinyan menjadi iblis untuk berhenti. Hari ini, markas datang mengumumkan pengangkatan 26 kakak laki-laki sebagai kepala resimen 89, dan saya adalah wakil kepala. Karena marah, saya keluar dari datang. Bacalah iblis, haha, sambil tersenyum. Sumu sedikit terkejut karena ketua guild tidak membatalkannya ketika dia mengatakan itu dibatalkan. Ada banyak faktor yang akan mempengaruhi stabilitas anggotanya. Saat ini perkembangan industri game dunia sangatlah pesat. Banyak guild besar yang dikelola oleh kelompok. Karena satu orang tidak dapat mengelola guild yang terdiri dari puluhan ribu orang, pemimpin guild hanya perlu menangani hal ini. Tetap berhubungan dekat dengan para komandan. Suatu pemikiran bahwa Chengmo dicabut oleh markas besar dunia Tang, apakah mereka tidak takut dengan pemberontakan buatan resimen 98? Bagaimanapun, resimen ke-98 dibesarkan oleh Heyang. Terlebih lagi, setelah Heyang meninggal, resimen ke-98 juga dipimpin oleh gagasan untuk menjadi iblis. Kini, pemimpin resimen diganti hanya 1 minggu setelah reinkarnasi dibuka. Jangankan apa yang dipikirkan anggota grup, hanya anggota baru yang akan sedikit terkejut. Sumu datang untuk membaca iblis dan berkata, menurutku kamulah yang bertengkar dengan pria bernama 26. Sambil membaca senyum malu iblis, dia memandang Sumu dan berkata, Saudara Su, sebelumnya dalam tugas ketika kamu memintaku untuk bergabung dengan dinasti Tang, datang punya kenalanmu. Sumu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya berkata dengan santai. Karena kamu sudah keluar dari dinasti Tang, aku tidak perlu pergi. Aku akan pergi untukmu. Ah, seorang iblis yang membaca sedikit terkejut melihat Sumu, pada dirinya sendiri. Bagaimana Sumu, orang yang begitu kuat, bisa bertindak sendiri? Sumu memandang Zihan dan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengidentifikasi dia sebagai saudara baik Heyang. Tapi sekarang dia telah keluar dari dinasti Tang, Sumu tidak perlu terus menyembunyikannya. Apalagi masyarakatnya sendiri di China pada dasarnya sudah mengetahui penyebab kematiannya, namun dalangnya belum muncul. Jadi Sumu melihat ke arah iblis, saya ingin bergabung dengan dinasti Tang karena Heyang. Ah, saudaraku Het, begitu aku membacanya, aku terkejut lagi. Zihan, yang hendak pergi, berhenti. Dia melihat kembali ke punggung Sumu. Zhou Wenzhou berhenti dan berbalik untuk melihat Sumu. Setelah offline kemarin, Zihan dan Zhou Wenling mengatakan bahwa Sumu mungkin adalah anak kecil dari Heyang, orang yang sering dia ucapkan. Meskipun Heyang tidak menyebutkan nama orang tersebut, Zihan dapat yakin bahwa orang tersebut adalah Sumu. Kemarin lusa, dia melihat Baijiu di kuburan Heyang. Heyang tidak minum minuman keras, tapi dia berkata bahwa hanya satu orang yang bisa membuatnya minum minuman keras, yaitu teman sekamar Heyang di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan universitas bersama di taman kanak-kanak. Teman-temannya, Zihan bertanya pada Sumu sebelumnya, dan Sumu langsung mengakuinya saat itu. Jadi ketika Sumu mengatakan akan bergabung dengan dinasti Tang, Zihan tidak terkejut karena dia tahu Sumu telah memilih Heyang. Sekarang Sumu langsung bertanya pada Yinyan Chengmo tentang Heyang, jadi Zihan berhenti tanpa sadar. Seorang iblis membaca sedikit bingung melihat ke arah Sumu, Saudara Su, kamu juga kenal kakak laki-laki dia.
Dia saudaraku, Su Mudao. Ah, iblis yang membaca terkejut lagi, dia memandang Sumu dan berkata, apakah kamu kakak laki-laki yang dikatakan kakak laki-lakinya? Di Kekaisaran Amerika, ya, benar. Pembacaan ke dalam iblis senang melihat orang itu berkata dengan nada ungu yang dingin, kakak yang dingin, apa kamu dengar? Kakak laki-laki Su berkata bahwa dia adalah kakak laki-laki dari kakak laki-laki dia, dan rambut kakak laki-lakinya kecil. Mendengar, Zihan tidak berbicara, dia pergi ke rumah Sumu dan memandangnya dan bertanya, sebenarnya, ketika kamu tinggal di apartemen, kamu akan tahu identitasku. Petik 2. Tidak, itu terjadi beberapa hari yang lalu. Masalah ini adalah juga melalui Chen Xiaoruan mengetahui, sedangkan untuk apartemen studio Xiang miliknya, itu karena perkenalan teman lama di Tiongkok, sehingga ayah Zihan mengetahui identitasnya. Zihan tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang Zhou Wenling, dan yang terakhir berkata, saya mendengar saudara laki-laki He yang mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman yang muda dan baik, tetapi dia selalu tidak menyebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa namanya harus dirahasiakan. Saat itu waktu, kami semua mengira kamu sudah besar. Sumu tersenyum. Dia bukan orang besar, tapi He yang mengatakan ini karena dia takut menyakitinya, karena dia sudah menjadi bayangan Tuhan dan Presiden Guild Zeus. He yang tidak ingin mempengaruhi hubungannya dengan Sumu karena hubungan ini. Oleh karena itu, He yang tidak mau melakukan apapun karena ketenaran Sumu, yang menyebabkan nama Sumu selalu sama. Rahasianya, pantas saja kamu ingin bergabung dengan dinasti Tang. Apakah He yang mengatakan sesuatu kepadamu sebelum dia pergi? Zhou Wenzhou bertanya. Sumu tidak menjawab Zhou Wenling. Dia memandangnya dan berkata, kamu sudah lama bersama He Yang. Kamu harus tahu keadaan He Yang dalam beberapa tahun terakhir. Semangat menjadi iblis agak rendah. Dia melihat ke arah Sumu dan berkata, kakak laki-laki, dia baik-baik saja selama ini. Mari kita bicara tentang pembangunannya dulu. Zhou Wenling tahu bahwa He yang akan sedih ketika dia mendengar tentang Zihan, jadi dia segera bertanya kepada semua orang, untuk pergi ke stasiun. Bolehkah saya bergabung dengan Anda? Baca iblis dengan hati-hati bertanya. Tentu saja, Xiao Nian, kami akan menyambut Anda untuk bergabung dengan Xiang. Zhou Wenling Jiao berkata sambil tersenyum. Sumu menoleh ke stasiun dan berkata, untuk mengambil anak ini, kamu harus siap bertarung dengan dinasti Tang. Zhou Wenling mendengus dan berkata, bahkan jika kamu tidak putus dengan dinasti Tang, kamu masih bisa hidup damai di Xiang. Petik 2 petik 2. Adikmu, begitu Nian Chengmo bergabung dengan Xiang, Sumu tidak perlu pergi ke dinasti Tang. Jika dia punya sesuatu, dia bisa bertanya langsung pada Nian Chengmo. Sumu mempelajari pekerjaan wakil ketika dia tidak punya pekerjaan kam, terutama penjahit busananya. Saat melihat gambar Nabi kini, ia selalu ngiler. Ia sesekali memandangi sosok Zhou Wenling. Sial, aku akan membuatkan setelan untuk dipakai Goblin Zhou dan membuatmu centil. Selain pekerjaan sampingannya, Sumu memiliki hal lain yang dinanti-nantikan, yang juga membuatnya tidak bisa bermain secara normal. Artinya, setiap gadis di apartemen itu mencium neneknya. Sekarang Sumu tidak sabar lagi. Sumu terutama ingin melihat ekspresi Zihan saat mendengar orang menciumnya. Setelah menunggu beberapa jam, Sumu akhirnya sampai di waktu offline. Barangnya keluar dari antrian dengan tergesa-gesa. Dia menggosok giginya, mencuci wajahnya dan merasakan wanginya. Hahaha, hilangkan bau ketiak kecil itu. Gadis bisa menciumnya. Cium mulutnya. Gadis akan membiarkanmu. Di kamar mandi, Sumu menyenandungkan lagu dan mandi. Dia tidak menduganya. Saat ini, Zhou Wenling sedang tertawa terbahak-bahak di luar pintu kamar mandi. Dadanya yang bergetar bisa membuat orang tercekik. Buka pintunya, Sumu masih bersenandung, dan tiba-tiba melihat ekspresi Zhou Wenling, wajah Sumu kaget dan malu. Nima, kenapa kamu offline? Sumu memelototi Zhou Wenling. Hahaha, saudaraku, kamu sangat berbakat. Satu ciuman untuk satu orang. Zhou masuk ke kamar mandi sambil tertawa. Sumu berbalik dan menatap Zhou Wenling. Aku akan bernyanyi jika kamu melakukannya. Aku sangat mencintaimu. Sesampainya di aula di lantai pertama, Sumu bersandar di sofa, menunggu gadis-gadis itu datang satu persatu. Untungnya, dia menunggu gadis-gadis beruntungnya satu persatu. Namun, tidak ada yang keluar sampai waktu sarapan.
Sumu mau tidak mau melihat ke atas ke tangga. Sesuatu telah salah. Sekarang waktunya makan. Biarpun gadis-gadis itu sedang offline, mereka seharusnya sudah selesai mandi. Tidak ada seorang pun di ruang tamu. Sumu tidak sabar. Saat ini, Zhou Xiaoman datang. Dia memperhatikan Sumu setengah berbaring di sofa dan terbatuk. Bung, hanya dirimu sendiri. Sumu memandang Zhou Xiaoman dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama menunggumu. Zhou Xiaoman menghampiri Sumu dan langsung memegang kepala Sumu dengan kedua tangannya. Lalu dia memberi Sumu ciuman tajam di mulutnya. Lalu dia berdiri tegak dan berkata, Bung, kamu benar. Orang yang menciummu, terima kasih Tuhan lama. Sumu melihat sosok langsing dan ekspresi dominan Zhou Xiaoman. Kakakmu, Laozi ingin menciummu, tidak membiarkanmu Laozi. Anak-anak, keluarlah. Bibiku sudah bereksperimen. Sumu menyikat giginya. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2. Sumu benar-benar bingung. Kamu adalah seekor tikus untuk menguji perasaanmu. Apakah aku menyikat gigi? Zhou Xiaoman, mengapa kamu bukan laki-laki? Kamu seorang pria lebih dari seorang pria. Pria murni. Pada saat ini, beberapa gadis di tangga di lantai 2 menggeliat keluar, dipimpin oleh Luo Jing. Dia didorong keluar satu per satu. Wajah Chen Xiaoruan bahkan lebih merah dan mengikuti di belakang semua orang. Semua orang pemalu. Meskipun mereka harus mengakui bahwa mereka kalah dari Sumu dalam permainan, tidak ada yang berani menghadapi begitu banyak orang. Ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan dan dilakukan, terutama jika menyangkut lelucon tentang daging. Tapi gadis-gadis ini benar-benar ingin bertindak lebih malu-malu. Malu apa? Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut di studio, sulit untuk menangkap peluang. Luo Jing, siapa bilang sudah lama melajang, makan lidah bebek pun terasa seperti berciuman. Petik 2. Oh, Luo Jing tersipu dan tidak menginginkannya. Dia memelototi Zhou Xiaoman dan berkata, kamu pikir kamu berani? Aku juga berani, kata Luo Jing pergi ke rumah Sumu, dan kemudian menangkap lambaian kepala Sumu. Petik 2 petik 2. Sumu terus tidak tahu apa-apa. Melihat mulut Luo Jing bergerak, gadis-gadis lain mendatangi. Wajah Sumu satu demi satu, dan kemudian mereka semua tersipu malu. Sumu tidak bereaksi sampai Chen Xiaoruan bereaksi. Nima tidak menerimanya. Bagaimana rasanya seperti babi baji makan buah ginseng? Saya belum siap. Sue kakak Su. Chen Xiaoruan duduk di sofa dengan wajah merah. Saat ini, Zhou Xiaoman berkata, cepat, tinta apa? Seluruh studio hanya berisi kamu dan orang ini. Petik 2 petik 2. Wajah Chen Xiaoruan terus memerah, dia sedikit mengangkat kepalanya dan kemudian menutup matanya. Sumu melihat situasinya lagi. Itu adalah hal yang menarik. Bagaimana dia bisa merasa sedikit bingung sekarang? Halo, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melihat orang menutup mata, teriak Zhou Xiaoman. Sumu menoleh dan menatap Zhou Xiaoman dan berkata, sialan, kalian semua berdiri di sini menyaksikan kegembiraan itu, bukan? Aku tidak akan menembak Ave, ayo pergi. Pohi, hahaha, haha, kerumunan itu tertawa lagi. Zhou Xiaoman memandang Sumu dengan jijik dan berkata, apakah kamu masih malu? Pergilah, gadis-gadis, aku akan mentraktirmu hari ini. Keluar dan makan. Petik 2, ya jalan-jalan. Karena stasiun Guild telah diselamatkan, semua orang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ketika Zhou Xiaoman berkata dia ingin mentraktir, banyak gadis yang langsung bersemangat. Zhou Xiaoman tidak lupa melakukan gerakan jari tengah kepada Sumu ketika dia akhirnya pergi. Sumu benar-benar ingin membuka otak Zhou Xiaoman. Nima, itu hanya tubuh wanita dan karakter pria. Berbalik, Sumu kembali bingung, karena Chen Xiaoruan masih tersipu dan menutup matanya saat ini. Sumu terkekeh di dalam hatinya. Benar, dia bisa mencium seorang gadis ketika tidak ada siapa-siapa. Perlahan mendekat, Sumu langsung mencium aroma Chen Xiaoruan, serta tubuh gemetar lembut gadis itu. Bibir merah mereka kurus dan cerah, jadi Sumu langsung mencium mereka. Mulut kecil yang dingin, dan Sumu jelas bisa merasakan gemetar tubuh gadis lembut itu. Pada saat ini, kepala Chen Xiaoruan kosong. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap pipi Sumu, perasaannya seperti tersengat listrik. Chen Xiaoruan tidak pernah merasa seperti ini. Dia merasa seperti sedang sekarat. Sentuhan dari tubuhnya membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Batuk. Pada saat ini,
Zhou Wenzhou datang pada waktu yang tidak tepat. Sumu segera melepaskan Chen Xiaoruan. Wajah Chen Xiaoruan hampir semerah darah. Dia merah dari wajahnya hingga lehernya. Gadis itu menjerit dan bergegas keluar. Sepertinya dia terlalu pemalu. Kelak, adikku sangat senang. Kelak, Zhou Wenling tersenyum. Sumu melihat sosok Zhou Wenling dan hampir mimisan lagi. Pakaian rumah tangga goblin dan celana ketat abu-abu menunjukkan sosoknya dengan tajam dan jelas. Setelah beberapa saat, Zhou Wenling duduk di sofa, lalu menatap Sumu dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu tersipu malu." Sumu menatap mata Zhou Wenling dan berkata, "Kenapa, seorang laki-laki tidak bisa memerah?" "Ya, bisa. Bagaimana rasanya dicium oleh 10 gadis? Adikku belum pernah dicium oleh 10 pria." Keok, Zhou Wenling, yang membuka kerah bajunya, gemetar di sekujur tubuhnya. Nima, yang seputih salju, Sumu melihatnya dan melihat ada aliran api jahat mengalir di kepalanya. "Goblin ini, saya tidak tahan. Adikku menjanjikanmu ciuman basah. Maukah kamu datang sekarang?" Senyum menawan. Salah, itu senyuman. Senyuman itu sungguh menakjubkan. Sumu benar-benar gila. Saat ini, ia sudah mulai mengalami reaksi fisiologis. Sekarang dia benar-benar ingin menghancurkan goblin di bawah tubuhnya dan menghancurkannya dengan ganas. "Kamu paha? Siksa aku, bukan." Pada saat ini, Sumu tiba-tiba melihat Zihan turun dari Wenren, dan dia cerdas. Zhou Wenzhou berbalik sambil tersenyum dan mendengar Zihan berkata, "Zihan, traktiran Zhou Xiaoman hari ini. Ayo makan di luar." Dengan itu, si goblin langsung berdiri dan meninggalkan ruang tamu sambil menyeringai pada Sumu. Sumu tampak konyol dan terpaksa melihatnya pergi. "Bagaimana dengan ciuman basah yang bagus? Bagaimana dengan ciuman lidah yang bagus?" "Tidak mau." Saya mendengar suara dingin ungu dingin. Sumu dengan cepat berbalik, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku hanya berpikir apa yang akan mereka makan hari ini. Apakah kamu ingin pergi?" Zihan berkata sambil membereskan barang-barangnya. Ciumanku." Sumu berdiri dan menatap Wenren Zihan, yang tidak bermaksud membicarakan topik ini. Dia malu, tapi setelah Zihan mengambil tasnya, dia datang. Sumu bingung. "Nima, kecantikan es ini tidak akan belajar dari Zhou Xiaoman, bukan?" Dengan pipinya yang sedingin es, bulu matanya yang panjang, dan bibirnya yang seperti jeli, Zihan menatap Sumu dan berkata, "Kamu tidak pergi." Petik 2. Melihat Sumu sedikit bingung, Zihan menghampirinya, lalu menutup matanya dan berkata, "Cium aku." Sumu hampir menangis. "Bagaimana kamu bisa menciumku seperti ini? Tampaknya Lao Su memaksa Anda melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, bagaimana perasaan Anda saat ini bahwa Anda tidak menerima kesejahteraan, tetapi anak perempuan yang mengumpulkan kesejahteraan? Apa yang terjadi di sini?" Pada akhirnya, Sumu tidak menyerah. "Yah, aku tidak ingin bicara." Saat aku mendengar Zihan, aku memejamkan mata tanpa ekspresi. Bagaimana Sumu bisa bicara? Su tidak mau menjadi gembala, tapi dia tidak mau melakukannya. Ketika Zihan meninggalkan apartemen, dia tidak berpikir bahwa Sumu benar-benar tidak mencium dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Zhou Wenling padanya. Zhou Wenling berkata selama kamu berinisiatif membiarkan dia mencium Sumu, dia tidak akan pernah menciumnya. Jika Anda menolak, dia akan selalu mempermainkan Anda. Awalnya, Zihan tidak mempercayainya, tapi saya tidak menyangka langkah Zhou Wenling benar-benar efektif. Sumu ditinggalkan sendirian di seluruh apartemen. Dia bosan duduk di sofa dan tidak tahu harus berbuat apa. Gadis-gadis ini tidak tahu kemana harus pergi, jadi Sumu harus naik ke atas untuk mencuci pakaian. Namun pada akhirnya, Sumu menyadari bahwa dia sudah berpakaian lengkap. Ketika dia kembali dari kerajaan AS, dia diam-diam kembali karena dia takut seorang wanita akan mengikutinya. "Ayolah, jadi tidak ada perubahan sekarang." Sumu yang depresi memandangi kakinya yang mengenakan celana dalam model herringbone, plus t-shirt. "Kakak, pergi dan belilah. Ada pusat perbelanjaan di jalan permainan," jadi Sumu langsung keluar dengan celana dalam besarnya. Sekarang para pemainnya baru saja offline, jadi tidak banyak orang di departemen store. Jadi Sumu naik lift ke lantai tempat dia menjual pakaian. Tapi saat lift ditutup, sebuah suara datang. Tunggu. Awalnya, Sumu tidak berencana untuk mengambil alih. Lagi pula, tidak ada orang di dalam lift. "Tunggu sebentar."
Namun saat Sumu melihat bahwa itu adalah perempuan, dia langsung berubah pikiran dan menahan pintu lift. Terima kasih, terima kasih. Gadis itu tersentak ke dalam lift dan mengucapkan terima kasih. Sumu berdiri di belakang gadis itu dan terkejut karena ada begitu banyak wanita cantik di Tiongkok. Gadis itu memiliki rambut lurus dan syal, gelap dan cerah. Tidak hanya itu, ketika gadis itu berbalik untuk berterima kasih kepada Sumu, Sumu menemukan bahwa gadis itu tidak jauh lebih pendek dari Sumu dan hampir menyusul Sumu. Fitur wajah yang halus, cantik membiarkan rambut orang, sungguh, Sumu bersumpah, orang curang tidak bisa mendapatkan seorang gadis, gadis ini adalah kecantikan yang murni. Rompi kulit kecil, di dalam rompi kecil berwarna kuning, dada tinggi dan bulat, oleh karena itu pinggang kecil gadis itu tampak semakin ramping, celana pensil hitam di kakinya, ikat pinggang terbuka, rompi kecil dengan sedikit kerutan menempel di atasnya, sepasang kaki panjang itu sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, Sumu merasa gadis ini memiliki temperamen Korea. Itu begitu indah. Sosok gadis itu bahkan 3 poin lebih tinggi dari Chen Xiaoruan. Belanja kecantikan, Sumu mencoba yang terbaik untuk tersenyum normal. Tapi gadis itu sedikit terkejut. Sumu menyapanya, tapi dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, terima kasih lagi." Dengan 2 baris gigi putih dan rapi serta bibir merah, Sumu mau tidak mau memikirkan 2 bibir merah yang berbau sihan saat dilihatnya di sini. "Adikmu, jangan biarkan aku menciummu. Saya tidak bisa mencuri makanan dari luar." Gadis berambut lurus melihat ke atas dan ke bawah Sumu, t-shirt, celana dalam besar, sandal jepit gaun ini. "Batuk, sebenarnya, aku seorang pesulap." Sumu menutupi rasa malunya. "Nima, kalau bajunya tidak dicuci, saya tidak ingin menyeretnya keluar dengan celana dalam besar dan tulang hering." Gadis itu memandang Sumu dengan heran dan bertanya, "Apakah kamu seorang pesulap?" "Ya, kamu tidak percaya. Nenek, aku hanya ingin menutupi rasa maluku. Jangan terlihat seperti aku tidak percaya. Setidaknya aku akan menunggu lift untukmu." Gadis itu sangat kooperatif dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak percaya." Petik 2. Sumu memandang gadis itu tanpa daya dan berkata, "Jika kami tidak percaya, kami akan bertaruh." Pertemuan kebetulan ini, gadis itu sedikit terkejut, tetapi gadis itu masih bertanya tanpa sadar, "Taruhan apa?" Sumu senang saat mendengar pidatonya. "Biarkan adikmu menatapku dengan mata menjijikkan dan ambil umpannya." "Hehe, hehe." Setelah melihat nomor lantai lift, Sumu dengan cepat berkata, "Baiklah, aku bisa menciummu tanpa menyentuh bagian tubuhmu manapun." Gadis itu kembali tercengang saat mendengar kata-kata Sumu. Dia memandang Sumu dengan penuh minat dan berkata, "Saya tidak percaya." "Kalau begitu tutup matamu." "Oh." Gadis berambut lurus itu sangat waspada. Sumu menunjuk ke nomor lantai lift dan berkata, "Ada lebih dari 10 lantai menuju departemen store. Apa yang bisa saya lakukan dalam waktu sesingkat itu? Tidak ada cukup waktu untuk melepas celanamu." Puff, dia memejamkan mata dan mengangguk. Melihat hati Sumu yang mekar sempurna, dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit, lalu langsung mencetak bibir merah gadis itu. "Yah, itu sedikit keren, sedikit seperti wewangian, sedikit manis." Mata gadis itu membelalak. Sebelum dia mendorong Sumu, dia melihat Sumu langsung terpisah darinya. Saat ini, pintu lift terbuka. Sumu tertawa dan berkata, "Aku kehilangan bertaruh, selamat tinggal." "Aku kalah." Gadis itu memelototi punggung Sumu dan terkekeh. Ya, dia bahkan tidak mengatakan taruhan tadi. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mencium dirinya sendiri tanpa bertemu dirinya sendiri. Gadis itu meletakkan tangannya di bawah pantatnya, lalu meletakkan kakinya di atas kakinya. Di bawah paket celana pensil, sepasang kaki cantik itu bisa bikin orang mimisan sejauh 3.000 kaki. Di sela-sela pintu lift tertutup, dia melihat ke belakang Sumu dan tersenyum manis, "Jangan biarkan aku menyentuhmu lagi." Di departemen store, Sumu menyentuh bibirnya dan tersenyum. "Siapa yang membuatmu meremehkan Lao Su? Adil untuk meminta keadilan." Namun singkatnya, sosok gadis berambut lurus itu terlalu sempurna. Jika tidak, Sumu tidak akan tertarik pada nafsu. "Nenek, Sumu belum pernah bertemu gadis seperti itu bahkan di Kekaisaran AS." Di departemen store, Sumu menyenandungkan sebuah lagu dan membeli apa yang dia butuhkan, dan ketidakbahagiaannya hilang. Setelah berbelanja, Sumu langsung kembali ke apartemennya.
Karena Zhou Wenling tidak mengajak dirinya makan, Sumu makan sendiri. Tidak hanya makan enak, tapi juga makan hotpot. Sore harinya, gadis-gadis itu akhirnya kembali, satu persatu mabuk. Mereka tidak bisa menahan tawa saat melihat Sumu makan hotpot sendirian. Semua orang mengambil barangnya masing-masing dan naik ke atas. Saat ini Sumu keluar dari dapur, tetapi melihat Zhou Wenling masuk perlahan dengan wajah merah. Apakah wanita ini sedang minum? Yo, saudaraku, kamu di rumah. Kemarilah dan biarkan adikku memelukmu. Saat ini, Zhou Wenling mengenakan kaos katun berkerah terbuka, sehingga lekuk seluruh tubuh bagian atasnya terlihat sempurna. Tubuh bagian bawahnya adalah celana ketat olahraga abu-abu, milik Nima, dan mata Sumu dengan kaki panjang menjuntai. Sumu pergi ke sofa dan menuangkan segelas air untuknya. Lalu dia berkata, apakah kamu minum? Zhou Wenling berjalan dengan sedikit goyah, lalu memeluk Sumu, ya, para suster sangat senang untuk minum sedikit. Selain aroma anggur, Sumu dengan cepat memeluknya dan perlahan-lahan meletakkannya di atas sofa, lalu letakkan cangkir airnya. Setelah duduk di sofa, wanita itu membuka matanya dan memandangi lampu gantung di ruang tamu. Lalu dia tiba-tiba menoleh ke arah Sumu dan berkata, kakak masih berhutang ciuman basah padamu. Keok, sekarang berbaikan, dia akan mencium Sumu. Bagaimana Sumu bisa menurutinya? Nenek, apakah kamu bermaksud menciumku? Aku bukan bebek. Sumu menoleh dan berteriak. Kakak Zhou Wenling memandang Sumu sambil tersenyum. Dia memeluk Sumu dan berkata, adikku tidak mabuk. Adikku sangat sadar, jika kamu tidak menginginkannya sekarang, adikku tidak akan memberikannya kepadamu. Putih, ringan, mainkan. Sumu melebarkan matanya dan melihat dada setengah bundar Zhou Wenling, milik Nima. Kamu menyusu, milikmu milik kakek, ayahmu, kakak perempuanmu. Sekarang Sumu ingin memarahi orang. Anda bukan seorang dramawan lagi. Kamu merayuku. Terlebih lagi, bau goblin terlalu menggairahkan. Sumu mengalami reaksi fisiologis sekarang. Namun, sebelum Sumu dapat berbicara, Zhou Wenzero langsung menarik Sumu dan mendorongnya ke depan. Dalam sekejap, Sumu ditekan oleh Zhou Wenzero, dan dua bongkahan daging yang langsung dibawa ke Sumu memantulkan peluru. Bermain adikmu dan menghilangkan pola buntut ikan. Dia memuntahkan bau anggur merah dan lipstik. Sumu merasa bingung. Mata Zhou Wenling kabur saat ini, dan dia memiliki keinginan yang sangat besar untuk melihat ke dalam. Kelak saudaraku, kamu tersipu lagi. Semangat Zhou, jangan salahkan aku jika kamu tidak bangun lagi. Laozi adalah manusia normal. Semangat Zhou. Jangan salahkan aku jika kamu tidak bangun lagi. Laozi adalah pria normal. Sumu benar-benar menjadi gila sekarang. Wenzero hanyalah orang gila minggu ini. Dia lebih gila dari dirinya sendiri. Jenis apa orang apakah dia yang membuat hal memalukan di depan umum ini? Tidak peduli seberapa laparnya kamu harus pergi ke kamar, kan? Batuk. Zhou Wenling tidak peduli dengan reaksi Sumu. Dia meletakkan jari telunjuknya di jari Sumu, mulutmu dan berkata, saudaraku, kecilkan suaramu. Betapa buruknya bagi orang lain untuk melihatnya. Sumu hampir menangis. Sekarang kamu lebih keras dari siapapun. Nima sedang mempermainkanku. Saat berikutnya, Zhou Wenling langsung duduk, lalu mengambil cangkir air di atas meja dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Kemudian dia menatap Sumu dengan menawan dan berkata, oke, adikku akan tidur. Sumu memandang Zhou Wenling dengan wajah idiot dan memutar pantatnya. Ya, dia naik ke lantai 2 dengan pantat terpelintir. Sial, wanita ini pasti sengaja. Kamu pergi sekarang. Apa ini? Sekarang Sumu mengenakan celana dalam besar. Saat ini, Bao Zihan perlahan masuk, wajahnya sedikit merah. Dia berjalan ke ruang tamu setelah melihat Sumu, lalu pergi ke dispenser air. Sumu duduk di sofa bersama kakak laki-lakinya dengan erat, dan wajahnya waspada. Sayang sekali jika wanita ini melihat kakak keduanya cemberut. Setelah minum air, Zihan memandang Sumu dengan aneh. Saat dia melihat celana dalam besar Sumu yang terangkat tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Penjahat, adikmu, Sumu benar-benar akan menangis. Sial, apakah gadis-gadis ini dikirim oleh surga untuk menghukumku? Siapa yang saya sakiti? ... Pada pukul 6, Sumu online tepat waktu. Ketika dia membuka saluran guild,
Sumo melihat hanya Wen Ren Sihan yang online. Orang lain masih menggunakan nama abu-abu. Jelas sekali gadis-gadis ini terlalu banyak mabuk. Di stasiun, Sumo memperhatikan dan mendengar Sihan keluar dari aula dan menghentikannya. Mendengar wajah Sihan memerah lagi, dia tidak tahu apakah Sumo menghentikannya karena berciuman atau untuk apa. Ini dia, Sumo mengeluarkan kemeja naga giok salju dingin dan menyerahkannya pada Sihan. Gaun ini sangat cocok dengan temperamennya. Kemarin, Sumo tidak punya waktu untuk menyerahkannya saat dia ditempatkan. Setelah mendengar ini, Sihan memandang Sumo dengan aneh, lalu mengambil kemeja naga giok salju putih dingin. Sejujurnya, saat ini, Sihan sangat luar biasa. Gaun itu sangat indah sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Dia perlahan menyentuh kemeja naga giok salju yang dingin, lalu membuka informasi untuk memeriksanya. Detik berikutnya, mendengar Sihan langsung menyerahkan pakaian itu kepada Sumo dan berkata, "Tidak." Sumo terlihat bingung. Betapa cocoknya gaun ini untuknya. Sumo bisa merasakan bahwa dia juga sangat menyukai perubahan ini. Petik 2, terlalu mahal. Mendengar orang ungu dingin menoleh dan berkata, dia selalu menghargai kata-kata seperti emas. Sumo berkata sambil tersenyum, berapa hutang studio padaku? Apakah kamu peduli jika kamu berhutang lebih banyak padaku? Petik 2, mendengar perkataan Sumo, Sihan mau tidak mau mengangkat kepalanya. Ya, dia berhutang terlalu banyak padanya. Dia merasa sedikit tidak jelas ketika mendengar Sihan. Pertama-tama, perang liga di studio akan bubar jika ada no Sumo. Kedua, Sumo mengumpulkan lebih dari 1.000 koin emas untuk studio. Jika bukan karena 1.000 koin emas, studio tidak akan mengajukan permohonan tempat tinggal begitu cepat. Selain itu, Sumo memberi mereka wajah panjang untuk tugas derek di langit. Namun, Sihan sangat prihatin dengan permintaan maaf Qs Huihan. Terlebih lagi, Sihan berhutang 2 kali padanya karena perjudian, jadi Sumo benar. Dia berhutang banyak padanya, tapi kemeja naga giok salju dingin ini terlalu mahal, itu senjata ajaib. Untuk game saat ini, gaun ini bisa dijual dengan harga setinggi langit. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya, tidak bisakah kutu mengatakan tidak takut menggigit. Sumo berkata, jika kamu tidak memakainya, aku akan menjualnya lagi, dan kemudian membiarkan orang-orang dari dinasti makmur membelinya dan mengalahkan kita lagi. Jual lagi. Aku mendengar Sihan memandang Sumo dengan aneh. Sumo terkejut di dalam hatinya. Ibu, dia keceplosan. Wanita-wanita ini lebih baik dari monyet. Jika dia hanya mengatakan itu, dia mungkin berpikir tentang pelindung arloji. Kamu memakainya atau tidak? Jika kamu tidak memakainya, aku akan memberikannya kepada Luo Jing dan Zhou Xiaoman. Aku yakin mereka tidak akan menolak. Sumo Dao, rasa dingin ungu itu memandangnya dan bertanya, benarkah memberikannya padaku? Dengan baik, si cantik es akhirnya menerimanya. Dia mengambilnya di tangannya dan melihatnya lama sebelum dia meletakkannya di tubuhnya. Luar biasa, Sumo hanya bisa berkata begitu. Kerah putih dengan kristal seperti berlian, dan sarung tangan putih. Bersih, ikat pinggang putih bersih di pinggang, ditambah rok lapis demi lapis, dibuat khusus untuknya, indah melampaui kata-kata. Melihat mata Sumo yang menganga, sudut mulutnya bergerak sedikit, lalu dia berkata, apakah itu terlihat bagus? Sumo tercengang. Dia tidak pernah mengira si cantik es akan mengucapkan 3 kata ini. Tampan sekali, cantik sekali, sial, aku agak terhenti. Si cantik mencekik, glip, ku dengar Sihan menundukkan kepalanya dan tidak tahu apakah dia pemalu atau melihat kemeja naga giok salju yang dingin. Sumo berkata sambil tersenyum, aku serius. Orang yang berbohong tidak akan pernah bisa mendapatkan seorang gadis. Penjahat, rasa dingin ungu memelototi Sumo. Hari ini, sepertinya percakapan resmi pertama Sihan dengan Sumo adalah yang paling banyak. Sumo merasa sedikit tidak terbayangkan. Wow, indah sekali. Saudari Han Luo Jing bergegas mendekat, dengan penuh keterkejutan. Pada saat ini, Chen Xiaoruan dan yang lainnya juga online, dan mereka mengelilingi hawa dingin ungu dengan kebanggaan yang kuat. Betapa indahnya, Saudari Han. Peralatan macam apa ini? Mode. Petik 2, Saudari Han, gaun ini sangat indah. Sempurna untuk Anda. Ya Tuhan, apakah ada rok yang indah di Samsara? Kenapa aku tidak menemuinya? Petik 2, berapa kualitas gaun ini, Saudari Han?
Sama sekali tidak ada bahan seperti itu dalam peralatan perunggu. Ungu dingin mendengar sedikit malu, dia memandang orang-orang untuk mengawasi. Kerumunan itu tertawa, dan kemudian mereka melakukan urusan mereka sendiri. Pada saat ini, Zihan mendongak pada Sumu dan berkata, "Terima kasih." "Haha, terima kasih, semuanya adalah keluarga." "Apa, tidak apa-apa." Sumu dengan cepat menoleh dan berhenti menatapnya. Pada saat ini, Zihan berkata, "Sepertinya telah memicu suatu tugas." "Pakaian?" Sumu menoleh dan bertanya. "Ya, saya ingin pergi ke istana es di Great Rift Valley." Saya mendengar jalan ungu yang dingin. Sumu melihat informasinya ketika dia mendapatkan gaun itu. Itu bisa digunakan sebagai item tugas. Sepertinya dia harus pergi ke istana es. Sekarang dia mendengar Zihan memakainya dan memicu tugas, yang sedikit mengejutkan bagi Sumu, karena pakaian Hu Jue-nya belum memicu tugas apapun. Jika hawa dingin ungu memicu tugas ke meja naga giok salju dingin, artinya sudah pada tahap ini. Sumu berkata, "Pokoknya, tidak apa-apa sekarang. Ayo kita lakukan tugas ini. Sekarang, ya, apakah kamu sibuk?" "Biarkan mereka mengurusnya," dengan semangat Zhou. Orang yang mencium bau ungu dingin mengangguk ke depan. "Oke, saya jelaskan." Mu meninggalkan olah kediaman untuk menunggunya di pintu. Tugas ke meja naga giok salju dingin sama sekali tidak sederhana. Mustahil bagi Zihan untuk menyelesaikannya sendiri, jadi Sumu harus mengikutinya. Setengah jam kemudian, Wenren Zihan keluar dari stasiun. Pada saat ini, anggota stasiun melihat ke arahnya satu demi satu. Pakaian Wenren Zihan adalah sangat cantik sehingga anggota Ziyang tidak dapat mempercayainya. Awalnya, temperamennya dingin. Sekarang dia mengenakan rok panjang putih bersih, yang menunjukkan temperamennya dengan lebih jelas. Kata-kata, "Cantik, Sumu, area misi akan lewat kota Luoki." Saya mendengar Zihan lewat dan berkata. Sumu tercengang. Dia tiba-tiba teringat bahwa satu resimen burung bangau di langit berada di kota Luoki, dan ada dua resimen di dinasti Tang. Saya mendengar suara dingin berwarna ungu, yang mengingatkan diri saya bahwa mungkin ada bahaya jika melewati sana. Suster Zihan, Sumu dan Wenren Zihan baru saja meninggalkan kota ketika mereka mendengar seorang pria berteriak di belakangnya. Mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang. Bau orang ungu dingin melihat orang itu setelah berbalik, Yan. Mata Sumu membelalak saat melihat pria itu. Nima, ketika Sumu bergabung dengan studio Ziyang, dia mengetahui bahwa Zihan adalah kakak perempuan Heyang. Suatu kebetulan dia hamil dengan perangkat penghindar kehamilan. Dan kini Sumu hanya bisa mengatakan bahwa dia masih bisa hamil dengan setumpuk aturan menghindari kehamilan. Rambut lurus gadis itu seharusnya menjadi pembunuh teran. Yang paling penting adalah Sumu, dengan fitur wajahnya yang halus, sangat terkesan, begitu juga dengan kakinya yang panjang. Sial, inilah gadis yang ditemui Sumu di lift departemen store pada siang hari. Yah, aku menipu seorang gadis yang sedang berciuman. Tapi ide gadis itu masih membuat Sumu sedikit terkejut, Park Meiyan. Nama keluarga ini hanya boleh bahasa Korea. Apakah dia benar-benar orang Korea? Zihan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku sangat senang. Kakekku sering mengatakan bahwa dia tidak bertemu denganmu dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kamu baik-baik saja di kota Haiti? Park Meiyan datang dan memegang tanganmu, mendengar orang ungu dingin. Mendengar orang ungu dingin tiba-tiba juga tidak menolak, dia berkata, "Saya baik-baik saja." Pada saat ini, Meiyan melihat ke arah Sumu, tetapi Sumu bersembunyi di belakang Zihan dengan wajah samping. Nimas terlalu malu. "Wah, ahaha, aku bertemu wanita cantik lagi. Itu takdir." Sumu tertawa dan dengan cepat menyela gadis ini. "Adikmu, jika Zihan berbicara tentang rasa malu Laozi, dia tidak akan menggangguku selama sisa hidupnya." Park Meiyan terkekeh. Dia memandang Sumu dan berkata, "Baiklah, apakah kita saling mengenal?" "Wajar jika Anda mengenalnya." Zihan melihat ke arah Sumu. Dia sedikit mati rasa sekarang. Bajingan ini tidak akan membiarkan dia terkejut mengetahui gadis cantik manapun. Sumu sedikit terkejut. Apakah gadis ini menderita amnesia? Dia sendiri tidak tahu. Atau di siang hari, saya berpakaian terlalu santai. Saat ini, ada dua pemain pria datang, seorang prajurit gila ide Sang Guan Hao, seorang pembunuh di pedang. Setelah dua orang itu datang, mereka juga sedikit terkejut melihat cara ungu dingin, kakak ungu dingin.
Mendengar Zihan mengangguk kedua orang dan bertanya, bukankah blok Kyoto seharusnya berada di kota Beisu? Park Meiyan dengan cepat berkata, kami mengambil bagian dalam misi. Kami memulainya 3 hari lalu. Kami datang ke kota lembah yang gelap. Saudari Zihan, apa yang akan kamu lakukan? Misi, mau kemana? Kota Yunduan. Ah, kita juga ke sana. Ayo pergi bersama, Kak Zihan. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Park Meiyan sama bahagianya dengan anak kecil yang mendapat permen. Dengan baik, mendengar Zihan mengangguk, dia berbalik dan berjalan ke depan. Sumo mengalami depresi. Dia pikir itu adalah saat dia sendirian dengan Zihan, tapi sekarang dia memiliki 3 bola lampu lagi. Apalagi Po Meiyan adalah gadis yang ditemuinya di departemen store. Dia masih muda, namun, Sumo sedikit terkejut karena gadis itu mengatakan dia sendiri tidak mengenalnya. Kemunculan di reinkarnasi hampir sama dengan kenyataan, namun ras yang berbeda akan mengalami perubahan yang berbeda, namun penampakan secara keseluruhan tidak akan berubah. Jadi mengapa gadis ini tidak mengenal dirinya sendiri? Apakah kamu tidak melihatnya di departemen store? Tapi apakah ada orang yang seperti 2 kacang polong di dunia ini? Saudari Zihan, apakah kamu yang harus pergi ke Cloud untuk menyewa studio? Park Meiyan menarik untuk mendengar seseorang yang kedinginan berjalan ke samping untuk menanyakan jalan. Mendengar orang yang menuangkan dingin ungu sedikit terkejut, memandang Park Meiyan dan berkata, mempekerjakan seseorang. Hanya kalian berdua saja. Saat ini, Zihan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sumo. Jika dia ada di sana, apakah Anda masih perlu mempekerjakan seseorang? Menurut Chen Xiaoruan, orang ini telah memilih bos tingkat peri, jadi apakah Anda membutuhkan orang lain? Tapi lihat ini, Park Meiyan berarti menunggu sampai tugas mempekerjakan orang lain. Park Meiyan sepertinya sangat mengenal Zihan. Dia berkata sambil tersenyum, Saudari Zihan, kakak laki-lakiku memperkenalkanku kepada seseorang yang sangat berkuasa. Aku akan memintanya untuk membantumu. Oh, apakah kamu tahu siapa orang itu? Itu adalah kepala dari 3 resimen asli Guild Zeus, Zhang Pangzi. Aku sangat bersemangat. Kuharap aku bisa segera menemuinya dan bertanya padanya di mana bayangan Tuhan sekarang. Park Meiyan melihat maju ke sana. Zhang gemuk, saya kaget dengan hawa dingin ungu. Meskipun Guild Zeus adalah raksasa di Kekaisaran AS, karena Presiden Zeus adalah orang Cina, yaitu bayangan Tuhan, banyak orang di Zeus Guild adalah orang Tionghoa, jadi beberapa nama familiar juga sangat terkenal di Tiongkok. Zhang Pang adalah salah satunya. Seringkali sosok Zhang Pang ditemukan di peperangan Liga dan PK. Jadi Zihan sangat terkejut mendengar Po Meiyan bisa menemukannya pria ini, dan dia juga sangat terkejut, karena selama pria gemuk Zhang muncul di Tiongkok, kemungkinan bayangan Tuhan di Tiongkok akan lebih besar, hampir 100%, karena alasan mengapa Zeus menjadi nomor 1 dari Kekaisaran Amerika Serikat adalah karena saudara-saudara bayangan Tuhan yang tidak pernah menyerah. Ya, benar, tidak mudah untuk sampai ke sini. Sangguan Hao terlihat bangga. Saat ini, Sumo yang mengikutinya terkejut melihat Po Meiyan. Zhang Pangzi sudah kembali ke rumah. Kenapa dia tidak memberitahu dirinya sendiri? Atau apakah dia meninggalkan Zeus? Saat itu, ketika mereka kembali dinasihati untuk tidak meninggalkan Zeus tanpa izin, karena semua kontrak ditandatangani pada tahun yang sama. Meskipun kontrak Sumo cukup istimewa, jika mereka juga meninggalkan Zeus, mereka akan dianggap melanggar kontrak, dan hukuman atas pelanggaran kontrak sangat besar. Kakak laki-laki Yan Yan sangat kuat sehingga dia bisa meminta Zhang untuk memindahkannya. Dia berkata dengan bangga. Ketika dia mendengar orang yang ungu dan dingin itu menoleh ke belakang dan melihat pedang melayang, dan Sangguan Hao bertanya, apakah kamu keluar dari keluarga untuk mengetahuinya? Sangguan Hao berkata sambil tersenyum, kami hanya ingin bertemu dengan pria gendut Zhang yang legendaris. Karena kami tidak dapat melihat bayangan Tuhan, senang sekali melihat saudara-saudara di sekitarnya. Selain itu, ini bukan dari kenyataan. Itu hanya di dalam permainan. Suster Zihan, jangan memarahi orang. Park Meiyan berkata, yah, begitulah. Park Meiyan berkata, sayang sekali bayangan Tuhan sudah pensiun saat ini. Tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung. Meski bukan lagi wilayah yang luas, pembukaan reinkarnasi pasti akan dimulai, perang nasional. Sayang sekali bisa berpartisipasi dalam perang nasional dan melihat bayangan Tuhan dari jarak jauh. Zihan, yang mendengar tentangnya, sedang tidak mood.
Untuk mengucapkan terima kasih kepada bayangan Tuhan secara langsung, dia mendirikan studio tersebut selama 7 tahun. Meski sebagian besar pekerjaannya ditujukan untuk Heyang, Zihan tahu bahwa sebagian besar adalah obsesinya. Tanpa sepatah kata pun untuk waktu yang lama, Sumu dan yang lainnya tidak khawatir mendengar Zihan ketika mereka melewati kota Luoqi, jadi mereka langsung datang ke kota Yunduan di Kongshan. Tampilan kota dan ngarai gelap hampir sama, jadi tidak ada yang baru di dalamnya. Namun, saat Park Meiyan sampai di puncak gunung yang kosong, dia tampak sangat bersemangat dan tidak sabar untuk bertemu Zhang Pang. 2 gadis berjalan di depan dan 3 pria mengikuti. Sebuah pedang berkibar, dan menatap Sumu dan berkata, "Hei, kawan, jangan marah saat melihat sang gendut. Dia adalah teman bayangan Tuhan. Dia kembali dari Kekaisaran AS untuk bermain game." Sang Guan Hao juga dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, jangan melihat orang bertanya ke timur dan barat, itu akan mengganggu." Sumu memandangi kedua bersaudara itu. "Adikmu, aku khawatir tentang apa yang harus kukatakan. Apa ide pria gendut di China ini?" Sumu benar-benar ingin memberitahunya sekarang, tapi Park Meiyan tidak tahu. Dia hanya tahu ID-nya di kerajaan AS. Zeus Fatso mengatakan kakak laki-lakinya telah memberitahunya di mana harus berkumpul. Kongshan, 5 orang berdiri di depan pintu sebuah pub. Wajah Park Meiyan memerah karena kegembiraan. Dia memandang Zihan dan berkata, "Saudari Zihan, ini tempatnya." Mendengar ekspresi Zihan kali ini agak tidak normal. Sumu dapat melihat bahwa suasana hatinya tampak sedikit bersemangat, tetapi Sumu juga tidak berdaya. Bukankah dia akan menemui Zhang Pang? Apakah perlu untuk menjadi begitu bersemangat? Lantai pertama kedai ini sangat sibuk. Kenyataannya, minum akan membuat Anda mabuk, dan minum dalam reinkarnasi akan meningkatkan atributnya, dan itu bersifat permanen. Meski tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, dalam reinkarnasi, konsumsi alkohol pemain ditentukan berdasarkan levelnya. Mereka melewati lantai 1 dan langsung menuju kamar pribadi di lantai 2. Saat ini, Pu Meiyan dengan bersemangat membuka pintu dan masuk. Zihan juga disusul oleh Zihan, disusul pedang dan Sang Guan Hao. Sumu mengikuti di urutan terakhir, karena dia tidak yakin apakah dia adalah Zhang Pang. "Adik gendut," mata Park Meiyan berkedip, dia masuk ke kamar dan melihat ide bernama Zhang Pang di dalam pemain itu berteriak. Ide sebenarnya bernama Zhang Pangzi. Sumu tidak bisa menahan tawa. Ide barangnya sebelumnya adalah Zeus Fatso, tetapi dia dipanggil Zhang Pangzi ketika dia kembali ke Tiongkok. Menurutku pria gendut itu yang ID-nya sudah terisi. Ini bodoh.